Iya, sampun Terima, Mas Wahyu. ya, terima kasih. Saya ulangi lagi. Untuk cara mendownload Crystallography Open Database-nya, kita tinggal mengetikkan Crystallography Open Database di Google seperti ini, kemudian di enter, maka akan muncul tampilannya seperti ini. Nah, kita klik aja tampilan awalnya COD seperti ini. Di sebelah kiri nanti kita cari yang sort. Ini ya. Itu kita klik, kemudian tampilannya akan berubah jadi seperti ini. Nah, apabila teman-teman sudah mengetahui nomor COD-nya itu berapa, kita tinggal mengisikan di kotak ini, kemudian di sort. Atau jika masih pertama kali mencari chief-nya, kita bisa geser ke bawah. Di sini ada teks one or two word. Nanti bisa diisikan sesuai dengan nama fasa yang ingin kita cari. Misalkan saya ingin mencari zircon, ya saya menuliskan zircon dengan nama internasionalnya ya. Kemudian saya tinggal klik send. Jadi semua informasi tentang chief zircon itu akan muncul. Atau jika ingin lebih lengkap lagi, selain kita menuliskan zircon, di bagian bawah ini ada one to eight element. Jadi kita tuliskan rumus kimia zircon itu apa. Kalau zircon kan ZrSiO4, jadi kita tuliskan ZrSiO-nya 4, kemudian kita klik send. Nah, setelah klik send, maka akan tampilannya jadi seperti ini. Nomor-nomor chief sudah akan muncul di sini sampai sekian page gitu ya. Bagaimana cara memilihnya? Kalau saya memilihnya, kita lihat formulanya terlebih dahulu, sesuai atau tidak. Karena tidak semua yang muncul di sini nanti tulisannya sesuai formulanya. Misalkan tadi ingin melihat zircon, tidak hanya tulisannya ZrSiO4, tapi kadang ada tambahan NaZrSiO4 atau apa seperti itu. Jadi harus disesuaikan formulanya apa. Kemudian lihat bibliografinya. Kalau saya cenderung memilih untuk judul yang mengangkat kristal struktur seperti itu. Kalau ini kan menggunakan kristal struktur. Kadang juga ada yang bibliografinya itu study of apa, study of zircon atau apa. Kalau semacam itu saya tidak mau memilih. Jadi yang lebih ditekankan yaitu yang memang mempelajari struktur kristal. Bagaimana cara mendownloadnya? Tinggal klik yang sebelah kiri ini. Di sini ada link chief, jadi tinggal klik chief-nya aja, nanti otomatis akan terdownload. Untuk nomor COD-nya itu ada di sebelah kirinya ini. Seperti itu. Kemudian kita langsung ke arah penggunaan software Match-nya, di mana untuk Match sendiri simbol ikonnya seperti ini, seperti belah ketupat gitu ya. Jadi kita tinggal klik 2 kali aja, itu sudah terbuka. Seperti yang dijelaskan Pak Suminar tadi, sebenarnya penggunaan match khususnya untuk identifikasi fasa sudah diterangkan oleh beliau di awal guest lecture-nya tadi. Jadi di sini hanya sedikit mengulang aja. Tampilan match di awal seperti ini, di sebelah kanan, di sini ada unsur-unsur semacam tabel periodik yang kita sebut dengan restraint. Kemudian di sebelah kirinya yaitu nanti tempat di mana pola-pola difraksi yang kita panggil itu akan muncul. Seperti itu. Untuk membukanya bagaimana? Kita klik file, kemudian open. Kita cari data XRD yang ingin kita analisis, di mana Match sendiri bisa membaca beberapa data ekstensi ya. Salah satunya yaitu .rd, kemudian ada .cpi, .xy juga bisa. Sekarang saya ingin menggunakan yang ekstensi .rd. Saya pilih ini, kemudian saya open. Berikut merupakan pola-pola difraksi untuk sampel ZHCl, di mana pola-pola difraksi yang berwarna biru ini kita sebut dengan experimental pattern. Dapat dilihat di sebelah kanan pojok grafiknya, ini ada experimental pattern dengan nama sampelnya ZHCl. Di sini langkah-langkah selanjutnya yaitu kita melakukan pick sort, di mana ada dua cara. Yang pertama yaitu cara otomatis dan yang kedua secara semi manual. Untuk cara otomatis kita mudah saja, kita tinggal tekan di tombol keyboard kita CTRL, kemudian pilih A.
Jadi secara otomatis Match akan merekam itu puncak-puncak yang ada di sini adalah puncak-puncak dari ZHCL semacam itu ya. Kalau kita zoom, kita klik kiri kemudian kita tarik, nah kita terlihat di sini bahwa misalkan puncak yang di sudut 20, 19,86 ini. Ini ternyata kalau kita lakukan pick search secara otomatis itu menurut Match semua ada lebih dari satu tanda. Jadi kita tidak setuju kalau satu puncak ditandai oleh lebih dari satu semacam itu. Jadi cara otomatis ini memang tidak direkomendasikan dalam analisis data difraksi menggunakan Match. Oleh karena itu caranya kita yang disarankan yaitu cara semi manual. Kita ulangi dulu ya. Cara semi manual caranya bagaimana? Kita zoom area puncak yang relatif sempit. Misalkan yang sudut pertama ini, kemudian kita letakkan kursor pada posisi tertinggi dari puncak, tekan CTRL pada keyboard, dibarengi dengan klik kanan. Nah, di sini oleh Match sudah ditandai bahwa hanya bagian ini saja yang kita anggap sebagai puncak yang ingin kita analisis. Kita lakukan untuk semua puncak-puncak yang ada di ZHCL ini. Kita tinggal taruh kursornya di puncak relatif sempit, kemudian klik CTRL pada keyboard, kemudian klik kanan. Mungkin butuh waktu ya untuk di bagian ini, mohon maaf sebelumnya. Untuk melakukan unzoom, kita tinggal klik kanan, kemudian pilih full pattern. Saya anggap semua puncak-puncak tertinggi dari sampel ZHCL ini sudah saya tandai. Kemudian selanjutnya kita lakukan search map, tapi sebelumnya kita cocokkan dulu antara tanda kita dengan data ZHCL ya. Kalau kita zoom, nah untuk yang warna biru tadi kan sudah saya jelaskan bahwa itu merupakan experimental pattern, yaitu data terukur dari sampel ZHCL. Kemudian setelah saya tandai muncul garis tegak lurus di bawah puncak ini warna biru yang dibarengi dengan munculnya pola berwarna merah. Pola berwarna merah ini kita sebut dengan calculated pattern atau data terhitung yang berasal dari software Match setelah kita memberikan tanda pada saat proses pick search. Kemudian kita kembali ke menu toolbar ya, di sini di menu pattern, kemudian kita klik, kita pilih bagian profile fitting. Profile fitting di sini ada beberapa pilihan, ada 4 pilihan. Yang pertama yaitu profile fit 2 theta dan seterusnya. Tapi di sini kita hanya fokus ke 2 profile yang di atas. Yang pertama profile fit diwakili dengan F5, kita klik sekali saja. Kemudian kita kembali ke pattern, kembali ke profile fitting, kita masuk ke yang fit 2 theta atau F6. Kita ulangi proses itu 2 kali. Fit. Fungsinya apa? Fungsinya yaitu untuk profile fit itu untuk mencocokkan puncaknya ya. Jadi puncak yang tinggi ini, kalau fit 2 theta itu untuk pergeseran posisinya, kanan dan kirinya, seperti itu. Setelah 2 kali, kita tinggal lakukan search match. Caranya kita tinggal klik icon ini, ya run page identification atau search match, kita tinggal klik saja.
Sebelumnya saya tanya apakah terlalu cepat ya, teman-teman semua? Halo? Apakah terlalu cepat? Tidak Mas, bisa dilanjut. Oke, terima kasih. Kemudian setelah kita lakukan search match, muncul kandidat list di bagian bawah kiri. Di sini ada berbagai macam kandidat fasa, formulanya juga. Kita bisa lihat di sini. Kalau ingin mengurutkan dari alfabet A sampai Z, kita tinggal klik ini aja. Misalkan yang ingin diurutkan kandidat face-nya ya, tinggal klik di sini. Otomatis nanti akan terurut dari A sampai dengan Z. Gitu. Mulai dari A sampai dengan Z. Itu untuk memudahkan kita semua. Misalkan ingin melihat yang zircon, jadi ya fokus saja ke bagian bawah seperti itu. Terus bagaimana cara memilih kandidat face yang ada di sini? Seperti itu. Caranya, kalau kita lihat dari ini. Qual ini quality ya. Di sini hurufnya semua C. Untuk memilih quality itu aturannya, sebelum quality, sebelum C atau calculated itu ada yang paling bagus yaitu bintang. Jadi tanda-tanda bintang di sini itu merupakan yang paling bagus karena berasal dari eksperimental. Tapi sayangnya kalau bintang itu tidak punya I per IC. I ini intensitas per IC. Intensitas C itu korondum. Jadi Al2O3 yang memiliki intensitas dianggap 1 seperti itu. I per IC seperti itu. Kemudian di bawah bintang ada C. C itu calculated. Terus setelah C itu ada I, itu integrated. Dan yang terakhir yaitu D, deleted. Kalau D itu kalau saya digunakan pada saat terpaksa. Terpaksa. Jadi kebetulan di sini yang muncul adalah C, jadi tergolong kualitas yang bagus ya. Kemudian setelah lihat kualitinya, kita lihat formulanya. Formulanya sesuai atau tidak. Misalkan saya ingin melihat zircon, jadi ZrSiO4. Sesuai atau tidak. Kemudian kandidat fasanya namanya apa? Terkadang kandidat fasanya itu zircon tapi namanya dibarengi dengan senyawa-senyawa lain. Jadi usahakan kalau zircon ya zircon, tidak ada tambahan yang lainnya. Kemudian ke sebelah kanan, lihat FOM. FOM itu figure of merit, yaitu parameter kecocokan. Semakin mendekati angka 1, itu nilainya semakin bagus. Gitu ya teman-teman. Biasanya kalau mendekati angka 1 itu warnanya hijau seperti ini. Terus dari kandidat ini, mana sih yang ingin aku ambil? Ya aku lihat aja di sini. Oh ini sudah C. Oh maaf. Saya kembalikan dulu. Nah, ini kualitinya sudah C, jadi bisa saya terima. Kemudian formulanya sesuai yaitu ZrSiO4. Kemudian kandidat phase-nya sesuai yaitu zircon. Dan dia memiliki FOM paling tinggi. Jadi saya akan mengambil kandidat phase ini, yang mana nomor entry-nya yaitu ini, 96.900.2561. Saya klik, di sini sudah mulai tanda merah. Apakah cocok di sini? Warna merah di sini mewakili garis tegak lurus ini. Kita zoom ya. Nah, warna merah ini kalau kita lihat dia sudah berpasangan dengan tanda warna biru. Walaupun sedikit bergeser itu tidak masalah. Karena menurut PDF harusnya zircon itu ada di sini. Zircon dengan nomor sekian itu ada di sebelah sini, agak ke kanan, tapi dia masih pergeserannya hanya sedikit jadi bisa diterima. Begitu pula dengan sudut-sudut yang lainnya. Tapi di sini kalau kita zoom ternyata ada dua puncak yang terlihat bahwa itu bukan zircon. Nah, berarti dikatakan bahwa sampel ini bukan single phase, tapi ada fasa-fasa yang lainnya. Oke, yang pertama saya akan ambil fase ini, saya taruh kursor di sebelah sini, saya klik kanan, saya pilih select as matching. Kan berpindah ke sebelah kanan sini nanti.
Oke. Kemudian pertanyaannya, ini dua puncak ini milik siapa? Setelah kita lihat dari sejarah sampelnya, kemudian kita lihat sudut-sudut difraksi yang dari data.chief menggunakan kita buka bisa menggunakan software Diamond atau Vesta juga bisa. Saya ketahui bahwa puncak di sudut ini merupakan puncak milik silika kuarsa. Jadi saya akan mencari yang silika gitu. Nah, di sini ada beberapa pilihan, kuars, 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 sebagainya. Jika kita klik di sini, sudah tertandai. Kenapa saya memilih ini? Kenapa tidak yang lainnya? Karena dari kandidat face yang disediakan ternyata dia quality-nya bagus, C, formulanya oke, kandidat face-nya kuarsa sesuai yang saya inginkan. Kemudian FOM-nya paling tinggi dibandingkan yang lainnya, walaupun merah ya, karena masih 0,6. Tapi dia paling tinggi dibandingkan dengan kandidat kuarsa yang lainnya, seperti itu. Jadi saya milih ini, saya taruh kursor sebelah sini, saya klik kanan, saya select. Nah, jadi yang saya pilih itu sudah ada di sini. Warna merah menunjukkan milik zirkon, sedangkan yang warna Tosca ya ini ya, ini milik silika kuarsa. Seperti itu. Jika ingin mengetahui data-data difraksi apa ya, kita tinggal klik misalkan yang pertama zirkon, kita klik datasheet. Nah, di sini muncul semua informasi tentang zirkon. Di sini nama zirkon, formulanya ZrSiO4, quality-nya calculated, COD-nya, Crystallography Open Database-nya nomornya ini, 900-2560. Kita geser ke bawah lagi, space group-nya ini, sistem kristalnya ini, parameter kisinya, X, Y, Z atom-atomnya juga sudah ada, dan ini pattern-nya, milik nomor entry 969002561. Data-data ini, data-data mulai dari formulanya, kemudian space group-nya, sistem kristalnya, parameter kisi, dan sebagainya. Ini data-data ini bisa digunakan sebagai data input yang kita gunakan untuk analisis rietika. Seperti itu. Jadi kalau tidak mau download chief lagi, misalnya merasa sudah cocok dengan data ini, ya menggunakan ini tidak apa-apa. Jadi masukkan angka-angka yang ada di sini ke rietika nantinya. Atau kalau misalkan ingin tidak mau masukkan satu persatu dari buka match dan rietika berbarengan, nanti bisa melakukan chief ya. Jadi kita pakai chief, kita panggil data chief ke rietika. Seperti itu. Kemudian untuk yang kuarsa, datanya seperti ini. Tinggal kita klik ke kuarsa, kemudian klik datasheet, muncul datasheet-nya ini, nomor COD milik kuarsanya ini, kemudian space group-nya ini, informasi-informasi kristal strukturnya di sini sudah disediakan. Kemudian bagaimana cara untuk menyimpan data-data sheet ini, dan juga data ini misalkan kita ingin membuka match lagi tanpa harus kita tandai satu persatu biar tidak lama, ya kita tinggal file, kita save as, maka file ini nanti akan tersimpan dalam ekstensi .mtd. Kita simpan di tempat yang ingin kita tempat ini ya, foldernya ya, misalnya nama filenya ZHCL tapi nanti ekstensinya .mtd. Ketika nanti kita buka, nanti semua informasi ini sudah muncul, jadi kita tidak perlu menandai satu persatu lagi. Atau kita juga bisa menyimpan hasil analisis kita itu menggunakan PDF. Caranya gimana? Ini ada gambar atau menu toolbar kayak kertas gulung gitu, display print. Kita tinggal klik aja. Nah, nanti informasi hasilnya itu nanti semua di sini. Dari fasanya berapa, terus perkiraan semi kuantitatifnya ya, persennya juga sudah ada, sampai dengan gambar pattern-nya. Seperti itu. Kita tinggal klik save aja, nanti sudah ter-save dalam bentuk PDF.
dengan nama filenya disesuaikan aja. Kalau di sini kan ZHCL report gitu, tinggal save. Begitu. Kemudian kita keluar. Sebenarnya untuk analisis identifikasi fasa menggunakan match hanya seperti itu aja sih. Cuma yang bikin kita agak ribet, bahasanya ribet, ini menentukan ini fase apa, fase apa. Itu sejarah sampelnya teman-teman semua. Jadi kita harus benar-benar tahu sampel kita itu nanti seperti apa. Kemudian hasil yang didapatkan itu apa, tipe sampelnya polimorf atau bukan, itu kita harus tahu. Seperti itu. Kemudian saya sedikit menjelaskan juga tentang penggunaan ini, tabel periodik saya sebutnya, restraint-nya. Jadi misalkan tadi sudah muncul kandidat fasa yang banyak di sebelah kiri tadi ya, tapi kita ingin mensortir hanya unsur-unsur tertentu yang dikeluarkan. Jadi kita bisa klik di sini, pilih unsur yang ingin keluar. Kalau saya ingin keluarnya ZR SiO4, ya sudah saya klik ZR, Si, dan O. Unsur utamanya ya, atomnya ya. Kemudian saya klik toggle. Setelah saya klik toggle, kita baru bisa lakukan search match. Jadi nanti kandidat fasa yang keluar di sini itu yang mengandung ZR, Si, dan O. Seperti itu. Kalau memang sudah dapat gitu ya, ingin coba cari yang SiO2, ya kita tinggal reset. Jadi kita tinggal ganti Si dan O, semacam itu, toggle, kemudian kita search match lagi. Terus misalkan kandidat fasa yang muncul di sini itu tidak sesuai yang kita inginkan, seperti itu. Kok tidak ada misalkan zirkonnya. Itu bergantung dengan jumlah PDF masing-masing ya. Jadi bergantung dengan versinya masing-masing. Ada yang masih versi lama, jadi nomor entry-nya itu hanya sedikit seperti itu. Kalau di posisi seperti itu tidak muncul juga, saya menggunakan fasilitas ini, find pieces or entries. Jadi di sini saya saya tuliskan misalkan zircon. Seperti itu. Biasanya kemudian saya enter, itu nanti akan muncul gitu. Nama-nama zircon itu akan muncul di sini. Tidak hanya zircon aja, tapi juga yang kayak gini, silver, yttrium, zirconium kayak gitu. Itu kan masih ada kata-kata zircon seperti itu. Atau juga misalkan teman-teman sudah terbiasa menggunakan fase itu dengan nomor entry yang sudah hafal, misalkan yang zircon ini ya. Terus teman-teman catat, ternyata di sini nggak muncul, padahal sudah terbiasa menggunakan nomor entry ini. Ya sudah, nomor entry ini kita tuliskan di bagian find tadi, nanti di enter, insya Allah nanti akan muncul. Seperti itu. Dari saya untuk yang software match sekian. Mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu dari teman-teman Bapak Ibu semua. Atau penjelasan saya ada yang kurang jelas, silakan. Atau lanjut. Bagaimana? Mau lanjut atau ada yang ditanyakan terlebih dahulu untuk yang penggunaan software match? Permisi Mas, Ya, saya ingin bertanya. ya. Jadi saya pernah melakukan pengujian XRD terhadap sampel komposit organik, begitu Mas. Mm-mm. Dan hasilnya sangat berbeda dengan yang tadi diperagakan, begitu Mas. Apakah ada perlakuan khusus, analisis khusus yang dilakukan dalam hal ini penggunaan match untuk sampel yang ini ya Mas, yang lebih ke arah organik begitu? Oke. Terima kasih Terima Mas. kasih atas pertanyaannya. Kalau sampel komposit itu kan filler sama itu kan berdiri sendiri-sendiri gitu. Jadi kan tidak mengalami kayak reaksi kimia seperti itu. Jadi kalau Masnya punya sampel komposit misalkan A ditambah dengan B jadikan komposit, ya nanti akan munculnya A dan B seperti itu. Tidak bisa menjadi AB, misalnya jadi fase yang lain kayak gitu. Kalau dari
pengalaman teman-teman saya yang menggunakan material komposit, biasanya mereka tidak secara otomatis tidak memerlukan analisis identifikasi fasa lagi karena mereka sudah tahu bahwa fillernya apa, matriksnya apa, jadi nanti hasilnya ya itu gitu. Karena berdiri sendiri-sendiri, tidak terjadi reaksi di dalamnya. Seperti itu, Mas. Iya Mas, komposit di sini kan ada 3 yang pernah saya lakukan itu ada interface-nya juga. Jadi interface ini sepertinya diduga terjadi reaksi juga antara filler dan matriksnya, namun hanya sebagai batasnya saja, interfasanya saja. Nah itu kira-kira untuk analisisnya apakah akan sama atau bagaimana ya Mas? Oh iya, sebelumnya saya mohon maaf karena saya kurang berpengalaman di dunia perkompositan ya Mas ya. Karena saya kan basicnya materialnya material keramik gitu. Terkait masalah itu, kalau teman-teman saya yang komposit memang tidak pernah melakukan analisis lebih detail menggunakan match untuk yang interface itu. Kalau saya dengar dari cerita teman-teman semuanya. Tapi saya tidak tahu apakah ada perlakuan khusus atau tidak. Mungkin pertanyaannya saya catat dulu, nanti bisa coba saya carikan jawabannya. Seperti itu Mas ya. Mohon maaf sekali. Iya Mas Wahyu, tidak apa-apa. Terima kasih banyak Mas. Ya, sama-sama. Kemudian jika tidak ada pertanyaan lagi, saya akan mulai masuk ke ranah yang reatika, karena reatika ini penjelasannya agak panjang ya. Jadi perlu banyak waktu dibandingkan dengan analisis identifikasi fasa menggunakan match. Sebentar. Saya coba share screen. Oke. Baik, selanjutnya yaitu identifikasi analisis data difraksi menggunakan software menggunakan software Reatika, di mana Reatika sendiri adalah salah satu software analisis data difraksi yang berbasis metode read file. Untuk metode read file merupakan metode pencocokan nonlinear pola difraksi terhitung berbasis data kristalografi dengan data terukur. Untuk icon Reatikanya sendiri seperti ini teman-teman. Jadi ya sama dengan match, tinggal klik 2 kali semacam itu, maka akan muncul tampilannya nanti panjang di atas gitu. Ya seperti ini. Saya geser ke bawah. Tampilannya hanya sekedar ini aja, bagian atas saja. Di sini ada menu-menu. Menu-menu di sini itu sebenarnya mewakili yang ada di ini ya, menu toolbar yang ada di sini. Kemudian dalam analisis menggunakan software Reatika itu terdiri dari 2 tahap. Yang pertama yaitu pembuatan model dengan ekstensi .inp dan yang kedua yaitu refinement. Jadi bedanya dengan match, kalau match kan model database-nya itu kan sudah disediakan oleh match gitu. Jadi kita tinggal membawa data .rd kita atau data UGXRD kita kemudian dicocokkan. Nah, bedanya kalau Reatika di sini kita itu membuat modelnya sendiri. Nanti yang kita refine itu ya model itu untuk mencocokkan dengan data XRD yang kita gunakan. Caranya bagaimana untuk membuat model? Kita mengawalinya dengan ini ada menu file, kita klik, kita pilih new. Tampilannya akan seperti ini. Kemudian di sini yang dirubah mana? Ini histogram. Ini kan masih data file. Untuk membuat model ini kita ganti dengan calculation. Calculation, kemudian yang lainnya biarkan tetap, kemudian ke phases. Di mana di sini pertanyaannya ada berapa fasa. Nah, setelah kita analisis menggunakan match, diketahui bahwa sampel ZHCl itu mengandung 2 fasa, yaitu zirkon dan kuarsa. Jadi kita rubah ke 2 fasa. Fasa 1 ada berapa atom? Misalkan yang fase 1, yaitu zirkon ya, Zr, Si, dan O, berarti kan ada 3. Misalkan gini,
kita terburu-buru bikin model, kita hanya mengisikan 2, harusnya 1 atom. Nanti kita bisa perbaiki di belakang. Misalnya saya bikin yang 2 atom ya, kita klik OK. Nah, akan muncul tampilan Save As. Di sini ini kita pakai modelnya. Untuk file name-nya itu terserah teman-teman semua, tapi kalau saya kebiasaan membuatnya begini. Model, kemudian saya tulis asli, terus nama fasa dari model itu apa aja di dalamnya, zircon. Lebih bagus lagi kalau setelah zircon ini kita kasih nama, kita kasih nomor chief-nya yang sudah kita download lewat COD tadi berapa gitu. Kemudian baru fasa yang kedua. Nah, nanti untuk tipe save as-nya menggunakan ekstensinya .inp. Kita klik save. Nah, sudah berubah ya tampilan di atas ini. Model asli zircon quarsa.inp. Kemudian kita isi data ini, model ini dengan data-data di fraksi. Boleh dari hasil short match yang tadi, atau kita download chief sendiri seperti itu. Kalau yang sekarang mau saya tunjukkan adalah yang menggunakan chief. Jadi saya buka chief-nya dulu. Chief-nya bisa dibuka melalui Notepad atau WordPad juga bisa. Ini saya pakai Notepad ya. Ini ada zircon dan ada quarsa. Nah, kemudian selanjutnya kita pilih menu model, kemudian pilih ke general. Di sini ada title. Ini nanti diisi saja waktu proses refinement. Title sendiri diisi dengan nama sampel yang ingin kita analisis. Kalau saya ZHCl ya kita nanti tulis ZHCl seperti itu. Kemudian di bawah title ada option number of cycle-nya. Kalau match teman-teman masih angkanya 1, nanti ini diganti ke 30 ya. Langsung di blok terus diketik 30 aja. Kemudian di sebelah kanan output file option, plot file option-nya ini kan masih ILL plot file, ini saya ganti dengan novel. Seperti itu. Kemudian saya lari ke bawah sebelah kiri. Ini ada read data using format. Ini ada beberapa opsi. Nah, read data using format itu berhubungan dengan data XRD kita. Yang mau kita analisis itu ekstensinya apa. Di sini ada beberapa opsi. Yang atas-atas ini merupakan .dat. Saya tidak menyarankan menggunakan .dat karena tidak semua data .dat itu di dalamnya itu mengandung data-data di fraksi. Kemudian di sini ada XY. Itu biasanya kalau uji XRD muncul ya ada XY-nya. Kemudian ada JPI. JPI ini sendiri kita dapatkan dari convert biasanya. Misalnya data.rd kita convert ke JPI seperti itu. Kalau sekarang saya mau menggunakan yang .xy aja karena yang sudah ada ya XY ya. Semuanya sudah, ini biarkan seperti ini, klik OK. Kemudian kembali ke model, ke menu histogram. Nah, di sini X-ray CW, CW itu maksudnya constant wavelength ya. Jadi biarkan seperti ini. Di sebelah kanannya calculation, seperti yang diisikan di awal tadi, karena kita masih membuat model. Jadi biarkan calculation. Data min max, di sini tertulis 10 dan 80. Ini berhubungan dengan sudut difraksi teman-teman semua. Kalau teman-teman semua difraksinya misalnya dari sudut 15 ke 60, ya sudah diganti data min-nya berarti 15, max-nya 60, seperti itu. Kemudian data step. Data step sendiri ini didapatkan dari instrumentasi XRD masing-masing. Jadi kalau ZHCl itu, saya tadi lupa menjelaskan bahwa XRD-nya itu di Departemen Material Metalurgi ITS, yang kami sudah mendapatkan data instrumentasinya. Jadi di sini saya isikan ya, data instrumentasinya untuk yang di material metalurgi 0,016711. Kemudian zero juga didapatkan dari instrumentasi XRD masing-masing. 0,049
1,5. Kemudian wavelength 1, wavelength 2, ini panjang gelombangnya. Biarkan saja. Kemudian rasio. Rasio ini adalah perbandingan antara lambda 1 dengan lambda 2. Besarnya 0,5. Selanjutnya itu saja, yang lain biarkan tetap seperti ini. Kemudian kita pilih oke. Kita ke model lagi, kemudian ke wilayah phases. Ya, di sini ada P1 dan P2 karena tadi saya menuliskan ada 2 fasa. Yang pertama untuk P1, oh ya, untuk pengisian ini usahakan untuk fasa dominan di sampel teman-teman semua itu diisikan di fase 1. Jadi misalkan teman-teman semua punya sampel sendiri, terus fasenya sendiri, usahakan yang dominan itu di fase 1. Diurutkan, misalnya ada 5 fase gitu ya, satu sampel ada 5 fase, ya urutkan kira-kira yang paling besar tuh mana sampai ke yang paling kecil, seperti itu. Kembali ke sini, untuk fase 1 kita isikan data difraksi yang ada di sini, ini kan zircon dengan nomor 9000688 ya. Ini data-data yang ini kita masukkan ke sini, misal yang pertama yaitu title, untuk judulnya tuliskan zircon. Kalau saya biasanya saya tuliskan nomor chief-nya sekalian. Jadi nanti kalau misalkan ingin mencari chief itu kita tahu nomornya seperti itu. Kemudian space group. Space group kita lihatnya di mana? Kita geser ke bawah. Ini mulai dari nama jurnalnya di sini. Space group di mana? Space group-nya kan ini. Ya, daripada nanti maaf. Ini ya. Daripada nanti salah mengetik, biasanya lebih mudah kita pakai ini, space group IT number. Jadi tinggal ketikkan 141, nomornya berapa, kemudian enter. Secara otomatis sudah terisi. Karena salah mengisikan space group, nanti biasanya waktu refinement ada tulisannya error space group. Yaitu karena biasanya teman-teman semua mengisi manual, kemudian menurut Retika itu tidak terbaca. Jadi kalau saya lebih amannya saya ketikkan nomornya, saya enter. Terus apalagi yang bisa diisi? Lattice di sebelah kanannya space group, lattice tetragonal, ABC-nya berapa? Ini lihatnya di mana? Kita geser ke bawah. Ini ya, sel yang 1A, B, dan C. Kita masukkan sendiri-sendiri. A 6,5737. Kemudian yang B sama ya dengan A, kemudian yang C 5,9638. Oke, sudah. Kemudian apalagi yang diisi? Ini ada tabel di bawahnya. Nah, tabel ini kita isi dengan atom-atomnya. Kita geser lagi ke bawah untuk chief-nya. Nah, di sini mana bagiannya? Ini kan ada nama tipe X, Y, Z, BN seperti itu. Nama itu nama unsurnya apa? Atomnya apa? Ya, kita lihatnya di sini. Ini kan ke bawah. Tulisan ini 1, 2, 3, 4 sampai dengan Z itu mewakili yang ada di sini ke sebelah kanan. Atom site label itu ZR, kita tulis ZR. Kemudian tipe ZR itu apa? Kan ZR itu valensinya 4 plus ya. Jadi kita klik aja ZR, nanti kita pilih ini, ZR plus 4. Jangan sampai terbalik untuk nulis plus atau minnya, valensinya, karena misalnya ini nih, ZR, menurut Retika itu kan nulisnya plus 4. Tapi kadang kita terburu-buru, kita tulisnya ZR 4 plus gitu. Nah, waktu refinement nanti error, tulisannya error scattering not found. Nah, itu permasalahannya ada di sini, karena kebalik. Lanjut ke yang X, X-nya berarti ini ya, X, Y, Z berarti ini, X, Y, dan Z. Kita isikan secara manual. Kemudian atom berikutnya yaitu Si. Si berapa? Si kan 4 plus. Kita klik Si aja, nanti muncul ini, Si plus 4. Nomornya 025 3750.
Kemudian, oh masih ada atom O yang belum masuk. Jadi kita bisa menambahkan atomnya, tinggal kita taruh sini, klik kanan, kita pilih add atom. Nah, daripada ngisi 00 komanya, kalau saya biasanya saya klik OK. Kemudian saya kembali ke menu model faces, sudah terisi, jadi saya tinggal edit. O, kemudian tipenya O kan O-2 ya. O-2, 0, Oke, sudah terisi semua. Jangan lupa setelah semuanya informasi terisi, kursor kita taruh yang bagian tabel, kita klik kanan. Kemudian kita pilih ini, set all atom to full occupancies. Biasanya bagian ini sering terlupa, padahal ini sangat berpengaruh pada refinement. Jadi jangan lupa, nah otomatis yang N ini akan berubah nilainya. Seperti itu, ini masih fase 1 ya, kemudian fase 2. Keep change, yes. Nah, kita isikan lagi di sini. Kalau mau ngisi satu-satu itu lebih bagus. Tapi kalau misalkan teman-teman misalnya punya 5 fasa, sedangkan harus ngisi satu-satu lama, jadi ada cara mudahnya. Tapi cara mudah ini tetap harus diperhatikan ya. Cara mudahnya gini, kita klik aja di sini, klik kanan, kemudian ini read paste from chief file. Kita pilih chiefnya yang mana, misalnya yang kuarsa, kita klik open. Nah, ada 3 fase jadinya. Yang ini kan tidak jadi. Kita klik sini, kita delete. Nah, sudah terisi. Tapi jangan langsung percaya dengan fasilitas read from chief file karena kadang banyak yang salah. Salahnya di mana? Misalkan ini kita edit judulnya ya, kuarsa, nomornya berapa? Nomornya 10, 11, 159. Kemudian space group-nya. Memang sudah terisi, tapi saran saya tetap yang seperti yang fase pertama tadi, kita tulis nomornya, nomor space group-nya, misalnya 154. Kemudian enter. Kan berubah, berbeda kan daripada yang tadi. Oke, terus kemudian lattice-nya sesuaikan, benar nggak 4,91? Oh sama 5,4. Oke. Cek di sini ada Z-nya 3, apakah di sini ada Z-nya? Oh ternyata ada. Kalau yang chief yang zircon tadi, Z itu kan tidak ada, jadi tetap biarkan angka 1. Kalau di chief-nya kuarsa ada Z, 3, ya ini harus diganti ke 3. Begitu. Terus ini tabelnya, ternyata banyak yang kesalahan di sini. Salahnya di mana? Ini tipe atom Si, tipenya itu 4+. Nah, kalau kayak gini, ketika di-refine, nanti tulisannya error scattering. Itu banyak sekali terjadi di teman-teman waktu menganalisis retika. Biasanya bingung, ini kok ada tulisan error ini apa? Ya ini, karena keburu-buru menggunakan keburu-buru, jadi tipenya itu tidak diperhatikan. Ini harus diganti ke Si+4. Begitu pula yang O-2 harusnya. Nah, ini yang benar. Ini kan sudah terisi. Nah, ini XYZ-nya sudah terisi semua di sini. Nah, kadang orang-orang lupa lagi tidak melakukan set to full occupancy. Jadi kursor ditaruh sini, klik kanan, set all atom to full occupancies. Gitu. Terus kita klik OK. Ini masih buat model ya teman-teman. Jadi mohon bersabar karena kalau retika itu memang ujian hidup para mahasiswa tingkat akhir yang menggunakan retika gitu. Kita kembali ke model, kemudian setelah paste, kita ke menu sampel. Sampel kayak P ya. Nah, di sini untuk pick shape-nya tolong diganti ke pseudovoid dalam kurung how titik asim. How itu Howard ya, itu nama orang. Asim itu asimetri. Kemudian di bawah sini ada zircon, kemudian ada kuarsa. Untuk yang zircon terlebih dahulu instrumental pick shape. Nah,
untuk nilai instrumental ini UVW, khususnya VW ya, itu tergantung dari data instrumentasi alat XRD teman-teman semua. Kalau ZHCL ini dari Departemen Material Metalurgi, Lab XRD. Jadi untuk nilainya saya rubah untuk U 0,0121. Kemudian untuk V-nya itu minus 0,012. Untuk W 0,0212. Sudah? Oke. Isikan juga UVW tadi ke yang fase 2. Nah, daripada ngisi satu-satu, ada cara mudahnya. Taruh kursor sebelah sini, klik kanan, gunakan use space P1. Jadi sudah terisi secara otomatis. Oke, kita oke ya. Sudah. Kemudian kita save. Semua terisi data-data difraksinya. Kita save. Itu sudah tersimpan dengan nama ini model asli zircon kuarsa.inp. Jadi model sudah terbentuk ya teman-teman. Sudah kita save. Nah, dalam proses analisis menggunakan retika, model itu sekali dipakai langsung rusak gitu. Jadi tidak bisa digunakan lagi. Nah, daripada ketika nanti kita misalkan ada beberapa sampel, terus sampel A sudah kita running, terus sampel B kita harus bikin model, masukkan satu persatu seperti yang tadi. Jangan lupa ketika kita menggunakan model, kita mau refinement, kita klik file, kita save as. Dengan nama file name-nya kita ganti. Misalkan tadi model asli ya, kalau saya biasanya yang asli ini saya ganti sesuai nama sampel. Kalau sampel saya sekarang ZHCL. Ya sudah, model ZHCL zircon kuarsa, tipe filenya nanti .inp. Kita klik save. Nah, yang di atas ini sudah berubah. Yang tadi awalnya model asli, sekarang model ZHCL. Jadi kalau misalkan terjadi error di pertengahan jalan waktu refinement, nggak bisa digunakan lagi kan modelnya, kita masih punya cadangan model yang asli gitu. Jadi tidak perlu membuat model dari awal lagi. Kemudian cara manggil data, kita ke menu read file di bagian refine. Nah, di sini ada input, data, dan sebagainya. Input itu model kita, yaitu yang ini tadi ya, model ZHCL zircon kuarsa. Kemudian data ini data XRD yang ingin kita analisis dengan ekstensi yang sudah kita tetapkan di pembuatan model, yaitu .xy. Kita tinggal open aja, kita panggil data sampelnya. Nah, ini ada .xy, kita open. Nah, sudah seperti ini. Kemudian, sebelum selanjutnya ada yang kelupaan. Ketika memanggil model yang ingin dianalisis, kita harus cek menu-menu yang kita rubah tadi ya, mulai dari model, general. Nah, ini title-nya kita harus ganti dulu sesuai nama sampelnya. Kalau saya begini, ini sudah read data using-nya pakai XY, oke benar. Kemudian kembali lagi kita cek bagian histogram. Nah, di sini masih calculation. Kalau calculation itu digunakan saat membuat model, kalau sudah melalui refinement, itu kita ganti ke data. Sudah? Oke. Kemudian kita cek lagi menu phase. Ini sudah phase 1. Kalau ingin dilakukan cek lagi ya kita set tuh occupancies lagi. Siapa tahu waktu pembuatan model agak lupa. Oke, sudah. Kemudian model ke menu sampel ya. Sampel sudah oke. Sudah. Sekarang kembali ke menu read file, kemudian refine yang ini. Model sudah dipanggil, data juga sudah diambil, sudah dipanggil. Kemudian di sini ada centang update. Kalau saya biasanya update saya nonaktifkan. Fungsinya apa? Update itu saya gunakan ketika saya menyetujui adanya perubahan waktu refinement. Jadi kalau masih
preparation seperti ini update centangnya tuh saya hapus dulu. Kemudian di bawah sini ada dynamic plotting, ini kita centang. Fungsinya apa? Ini untuk menampilkan pattern-nya. Nanti di sebelah sini ada pattern grafiknya gitu. Oke, sudah ya. Kita coba, kita klik start 1 kali. Oh, belum. Nah, muncul. Ini. Ketika saya klik start 1 kali, muncul pattern-nya di sebelah kanan. Ada pola-pola difraksi warna hitam. Ini pola milik siapa? Ini pola milik sampel XRD kita, yaitu milik sampel ZHCl. Kemudian jika dalam proses refinement, kita usahakan dulu melakukan yang namanya pencocokan parameter nilai. Gitu. Parameter nilai itu bagaimana? Ya, ini ya, setelah kita start tadi 1 kali, kita step 1 kali. Nah, pattern-nya jadi berubah seperti ini. Gini. Nah, saya jelaskan dulu tentang yang di bagian ini, menu refine. Di sini kan ada sebelah sini, cycle 1 ya. Cycle ini berhubungan dengan jumlah step yang kita lakukan. Cycle ini apa? Ini berhubungan dengan yang ini, yang di menu histogram tadi, maaf, general. Nah, di sini. Kita kan tadi mengisikan number of cycle-nya 30. Ini merupakan batas kita melakukan step. Jadi kita bisa melakukan step itu sebanyak 30 kali. Setiap step nanti akan ditandai di sebelah sini, cycle 1, cycle 2 sampai dengan 30 gitu. Kemudian di bawahnya ini ada RP, RWP, terus ada ini ya kayak X kuadrat itu C kuadrat gitu. 3 ini kita sebut dengan status. Terus X kuadrat atau C kuadrat ini kita sebut dengan GOF, goodness of fit ya, goodness of fit, jadi parameter kecocokan. Dalam analisis refinement menggunakan Retika, kita berusaha menurunkan nilai GOF ini itu mencapai maksimum 4,00 gitu. Nah, ini kan masih berapa puluh ribu gitu ya, berapa ratus ribu malahan. Nah, fungsinya kita harus menurunkan ini sampai dengan parameter data diterima itu 4,00. Seperti itu. Caranya bagaimana? Masih banyak yang harus dilakukan. Nah, waktu refinement, karena ini angkanya masih sangat banyak sekali, ratusan ribu ya, sebelum refinement, kalau saya itu mencocokkan parameter nilai. Parameter nilai itu dicocokkan bagaimana? Menurunkan GOF ini mencapai angka mendekati 50. Baru setelah itu kita baru bisa refinement. Atau memang ada beberapa sampel yang tidak bisa dibawa ke angka mendekati 50. Jadi masih sekitar 100 sampai dengan 200. Menurut saya itu sudah diperbolehkan untuk refinement gitu. Nah, setelah menjelaskan yang sebelah kiri, kita kembali ke kanan. Di sebelah kanan ini, tadi pattern-nya pola difraksi ZHCl kan tidak seperti ini. Tapi ketika saya step 1 kali, muncul warna-warna utama merah, hijau, kemudian ada hitam ya. Hitamnya nggak terlalu kelihatan karena garis lurus. Nah, ini bagaimana? Merah itu adalah pola difraksi dari model yang kita buat. Gitu. Terus kemudian warna hitam itu kayak garis lurus ini adalah data difraksi dari ZHCl. Kenapa kok jadi garis lurus, tidak seperti yang tadi, pola-pola yang terbentuk tadi? Itu dikarenakan model yang berwarna merah kita itu terlalu tinggi puncaknya. Nah, ini fungsinya kita menurunkan parameter nilai itu untuk mendekati nilai yang 50 tadi, itu berusaha untuk mencocokkan ini. Jadi kita turunkan terlebih dahulu. Kemudian yang hijau ini apa? Hijau itu adalah selisih antara data terhitung dengan data terukur dengan data terhitung, yaitu yang warna hitam dan warna merah. Nah, data XRD diterima apabila puncak fluktuatif dari yang warna hijau ini itu sangat kecil. Jadi usahakan garisnya tuh lurus gitu, yang warna hijau nanti di bawah sini itu kayak garis lurus gitu. Ini kan masih sangat tinggi sekali. Nah, untuk parameter nilai sendiri kita sesuaikan. Jika merah ini ketinggian, kita bisa menggunakan menu Phases di bagian Phase Scale.
Boleh phase 1, boleh phase 2, tergantung yang ingin kita turunkan. Misalkan ini yang paling tinggi ini milik siapa ya? Kursor kita taruh sini, kita lihat di bagian bawah sini. Ini phase berapa? Oh, ternyata phase 1. Ya sudah, saya fokus ke phase 1 untuk phase scale. Nah, phase scale cara menurunkan ketinggiannya, saya beri angka 0 di belakang koma. Misalkan saya kasih angka 01 ya di phase 1, saya oke, kemudian saya cek. Stepnya 1 kali aja. Nah, ini sudah mulai kelihatan. Gitu. Sudah mulai kelihatan, kemudian masih cukup tinggi. Ini phase berapa? Oh, phase 1. Ya sudah, saya kembali ke phase 1 lagi, saya tambahi nilainya. Sampai saya tambahi 0 di belakang koma. Oke, start, step, sudah mulai kelihatan. Kemudian ini milik siapa masih tinggi? Oh, milik phase 2. Kembali ke phase 2. Phase scale untuk menaikkan dan menurunkan ketinggian puncak ya. Saya tambahin 0 di belakangnya. Oke. Nah, ini sudah dari 600 sekian ribu sudah jadi 174 gitu. Karena kita sudah menurunkan ketinggiannya. Pola-pola ZHCL juga sudah kelihatan. Apakah sudah masih ketinggian? Kita masih bisa mengurangi lagi. Tambah 0. Oke. Start step. Oke, sudah ya, ini sudah turun phase 2-nya, phase 1 juga sudah, tapi dia terlalu bergeser. Misalkan yang ini phase 1 masih terlalu bergeser, jadi harus saya bawa ke sebelah kiri. Untuk menggeser dia ke sebelah kiri, caranya sama dengan ke menu model, ke phase 1 ya, lattice ABC. Nah, ini kita ganti. Jika ingin menggeser ke sebelah kiri, angka di belakang koma itu kita tambah. Jadi keterbalikannya gitu ya. Angka di belakang koma saya tambah. Misalkan 6, ini kan 6,57, saya ganti 6,6 misalkan gitu. Saya oke, saya cek start, step 1 kali aja. Oh, dia sudah agak bergeser. GOF-nya juga turun 136. Tapi masih kurang, pingin saya geser lagi. Oke, saya coba lagi. Tadi kan A sudah, sekarang yang C. Ini saya mau kurangi sedikit aja. 5,96 jadi 5,99. Nah, ini sudah turun, ini sudah agak bergeser lagi. Saya tambahi lagi, misalkan 0-nya saya ganti 3. Oke, saya cek. Nah, ini sudah hampir sama ya sudut pergeserannya. Oke, saya terima. Terus misalkan, itu kan yang zircon, bagaimana dengan yang kuarsa? Jika ingin menggeser atau menaikkan ketinggian kuarsa, caranya juga sama, diperbolehkan. Caranya tetap di menu phase 2. Nah, ini bisa digeser-geser atau bisa ditambahi ketinggiannya. Nah, yang ini gimana? Ini kan modelnya ada di sini, sedangkan puncaknya kan masih sangat jauh. Gitu. Belum hampir sama, angkanya juga masih 122. Ini angka 1 di belakang koma, ini saya ganti misalkan 2. Itu juga bisa menaikkan ketinggiannya. Nah, ini. Jadi tidak harus selalu sama dengan puncak yang ZHCL, tapi mendekati ya, boleh ketinggian sedikit, boleh kerendahan sedikit. Seperti itu. Ini GOF-nya juga sudah 120, jadi saya anggap sudah mendekati angka 50, jadi saya ingin melakukan refinement. Nah, dari sini ketika refinement kita boleh melakukan step lebih dari 1 kali. Kalau yang pencocokan nilai, parameter nilai itu hanya boleh stepnya 1 kali aja. Kalau sudah angkanya GOF-nya bagus, kita bisa refinement. Caranya gimana? Caranya kita klik model, kita ke histogram. Nah, refinement dilakukan ketika kita mulai melakukan centang di bagian background. Background itu mana? B-1, B0, 1, 2, 3, sampai dengan 4. Ini disebut background. Karena pattern ZHCL itu tergolong bagus ya, maksudnya bagus itu gini ya. Ya gini puncak, seperti itu tuh saya sebutnya halus, bagus gitu. Sedangkan ada material-material tertentu, misalkan Fe dan sebagainya, biasanya Fe itu kan munculnya dari atas atau dari bawah gitu ya, yang gini. Nah, kalau pattern semacam itu, background yang dicentang mulai dari B-1 gitu. Kalau ini kan ya lurus-lurus aja, jadi yang dicentang tuh mulai dari B0. B0, B1, dan B2. Cukup sampai B2 aja karena ya patternnya ya cuma segini, gini aja maksudnya itu, lurus-lurus aja. Kita centang, oke, kita cek. Start, step,
1 kali cycle ya. Ketika kita start, ini kan langsung berubah warna jadi abu-abu. Step, lagi cycle 2, ini sudah turun jadi 29. GOF-nya turun lagi. Oke, masih bisa lakukan step. Nah, masih cycle 4 itu warna di sini sudah berubah, yang warna abu-abu sekarang sudah berubah warna ya. Itu menandakan bahwa kita tidak boleh melakukan step lagi. Kan tadi batasan kita step itu diperbolehkan sampai 30 kali gitu. Sedangkan ketika masih step 4 dia sudah berubah warna, jadi tandanya kita tidak boleh melakukan step lagi. Kalau kita tetap memaksakan step, nanti lama-lama error gitu, unrefinement gitu. Selain itu juga step itu kita hentikan sampai kapan? Ketika GOF ini sudah tidak unstable. Unstable itu gimana? Kita kan berusaha menurunkan. Tapi ketika kita step, ternyata itu kadang dia naik, kadang dia turun, naik, turun, kayak gitu. Nah, itu sudah unstable, jadi jangan di step lagi, gitu, dihentikan. Kalau tetap begitu kan nanti error unrefinement nanti jadinya. Oke, kembali ke sini. Masih cycle 4, GOF-nya turun ya, 28. Nilai saya terima, perubahan saya terima, saya centang update, kemudian saya finish. Berarti saya menerima perubahan di background gitu. Saya centang lagi update-nya, saya kembali ke histogram. Nah, ini angka-angkanya seperti ini. Saya kembali ke sebelah kiri, di sini ada sampel displays. 0 terus ada kotaknya, ini saya centang. Sampel displays itu apa? Sampel displays itu adalah apa ya? Penempatan sampel waktu di uji XRD kayak gitu. Jadi kenapa harus di-refine? Karena disesuaikan dengan default-nya. Jadi refinable ya yang sampel displacement. Kita centang, oke, kita cek start step. Sambil step perhatikan ini dan ini juga, GOF-nya turun, oke. Step-nya nggak usah terburu-buru. Nah, cycle 8 sudah berubah warna, GOF sudah turun, perubahan saya terima, saya update, saya finish. Saya centang lagi update-nya. Setelah saya ke histogram, saya kembali ke menu phases ya, ke fase 1, fase 2. Untuk yang pertama, saya ingin melakukan refine di pergeseran sudutnya. Jadi yang fokus saya ke lattice A, B, C. Nah, untuk refine bagian lattice ini teman-teman semua apa namanya? Harus punya pedoman masing-masing. Kalau saya refine-nya itu boleh satu persatu. Misalkan lattice A dulu, oke, saya cek boleh. Atau langsung A, B, C langsung boleh. Tapi usahakan pedoman itu juga digunakan untuk sampel-sampel yang lainnya gitu. Kalau saya kan kebiasaan langsung ya, jadi A ke C, kemudian oke, saya cek. Nah, sudah masih cycle 9 berubah warna, perubahan saya terima, update saya centang, saya finish. Kemudian saya kembali ke menu face lagi. Setelah pergeseran, maksudnya lattice di phase 1, kalau saya pedomannya setelah lattice di fase 1, saya beralih ke fase yang lainnya, ke fase 2. Nah, kembali lagi ini pedoman teman-teman semua. Jadi kalau misalkan pengen fokusnya ke phase 1 dulu, Mas. Boleh atau enggak? Boleh, jawabannya boleh. Jadi setelah lattice ini mau refine bagian ketinggian, kerendahan, yaitu phase scale, boleh. Selesaikan phase 1 dulu, baru ke phase lainnya. Kalau saya pedomannya setelah phase 1 lattice, saya ke phase yang sebelahnya, lattice juga. Jadi biar sama-sama posisi ya sama-sama posisi seperti itu. Oke, saya terima, update saya centang. Oke, kembali lagi. Setelah lattice saya ke phase scale. Phase scale, phase 1. Oke, update, finish. Kembali ke menu phase. Saya pindah ke phase 2. Phase scale juga. Oke, saya fine. Sudah. Saya terima, oke, finish, centang. Nah, ini kan sudah phase 1, phase 2 sudah. Saya ke menu selanjutnya, model ke sampel. Sampel itu kan diwakili kayak pi ya, ini gambarnya yang sebelah sini, di toolbar ini. Nah,
Ini berhubungan dengan apa? U dan GAM0 itu berhubungan dengan ekor. Ekor itu sebelah mana sih ekor puncak? Ekor puncak tuh ini loh, lerengnya ini. Nah, ini ekor. Nah, itu yang tempat kita refine itu ada di gamma 0, GAM0, dan U. Seperti itu ya. Kalau lattice tadi pergeseran sudutnya, kalau Pascal tadi ketinggian, tinggi puncaknya, kalau di sampel U dan GAM0 itu berhubungan dengan ekor puncaknya gitu. Yang mau di refine mana dulu? Saya terbiasa yang pertama saya refine yaitu gamma 0 untuk V1 ya. V1 gamma 0 saya centang. Ketika centang usahakan kita mengingat nilai-nilai angka yang sebelumnya. Misalkan ini gamma 0,2. Oke, kita centang. Oke, kita cek. Saya coba zoom. Step. Nah, tadi kan agak kurang gini ya. Ketika saya step langsung fit gitu. Nah, ini juga golfnya juga sudah turun ke 7. Saya step lagi. Nah, masih 4. Perubahan saya terima. Saya update, finish. Saya kembali lagi ke menu sampel. Oke, angkanya. Oh ya, untuk syarat refine di sampel, khususnya untuk U, gamma 0, asymptotik atau ASY1 ini ya. Ini syaratnya ketika refine, angkanya tidak boleh lebih dari 1 dan tidak boleh minus. Jadi kalau mengalami itu nanti centangnya dihilangkan saja, kemudian diganti ke angka sebelumnya atau angka yang lebih kecil gitu aja. Kembali ke refine-nya. Setelah gamma 0 selesai, biasanya saya uncentang dulu. Saya pindah ke U. Oke, saya cek. Oke, update, saya terima, finish. Setelah U, saya centang dua-duanya, saya refine barengan. Update, finish, oke. Kemudian setelah ini saya ingin refine bagian asymptotik atau ASY1 ya. Oke, update, finish. Kemudian angkanya baik-baik saja, saya pindah ke fase kuarsa atau fase 2. Yang pertama gamma 0. Finish, update, finish. Oke, uncentang dulu, saya pindah ke U. Sudah, update, finish. Kembali lagi, dua-duanya sekarang saya refine. Tidak terlalu ada perubahan, jadi saya hentikan. Kalau GF-nya tidak terlalu banyak berubah, hanya berubah 0,001 itu saya anggap tidak berubah, jadi saya hentikan. Gitu, terus ke asymptotik. Oke, aman ya. Kemudian mana lagi yang bisa kita refine? Yang bisa kita refine yaitu bagian ini, preferred orientation. Ada POHKL, ada PO value. Caranya bagaimana? Kita lihat dulu POHKL. Kita isikan HKL-nya berapa, baru nanti kita centang bagian PO value, baru kita cek. Cara ngeceknya begini. Kita oke, kita ke menu information, kemudian view output. Nah, scroll bar-nya kita tarik ke bawah sendiri. Di sini ada air brake factor. Ini ya, paling bawah ada air brake factor, kita scroll ke bawah sedikit demi sedikit. Nah, di sini ada brake factor lagi. Nah, berarti ini tandanya bahwa yang milik ini, angka 1 ini sampai ke bawah, sampai faktor yang 19,08 ini milik fase 2. Sedangkan fase 1 mana? Ya berarti ini di atasnya ini, brake yang pertama ini sampai ke angka 1 ini. Kalau kita geser lagi ke atas, ada average intensity dan kemudian ada correlation metric, terus ada nih kayak tabel. Nah, ini adalah data-data nanti kita hasilnya itu nanti tampilnya di sini ya. Kita kembali ke POHKL, kita geser ke bawah. Di bawahnya tabel ada correlation metric, tandanya gitu. Ada average, kemudian ini no, kode HKL dan sebagainya. Cara milih HKL yang ingin kita refine yang mana? Ini kan ada div. Div itu different ya. Cari div ini kan ke bawah. Cari div yang angkanya itu besar, tidak melihat dia positif atau negatif. Misalkan untuk yang fase 1, yang besar mana? Misalkan ini 17.500
855. Apakah ada yang lebih besar daripada itu? Kita cek sampai fase 1 selesai. Fase 1 selesai ditandai apa? Adanya air brake factor ini ya. Oh, ternyata nggak ada. Yang paling besar tuh ini, 17.000 sekian div-nya. Kita geser ke sebelah kanan, lihat ini ada HKL. Kita ingat-ingat H020 itu ya. 020 kita close ini dulu. Kemudian kita kembali ke model, ke sampel, ke preferred orientation fase 1. Berapa tadi? 020. 020. Kemudian PO value di bawahnya HKL kita centang. Kita oke, kita cek. Oh, dari 7 langsung jadi 2,6. Step lagi. Nah, ini kan 2,6, 2,7 tidak terlalu stabil ya. Jadi saya hentikan, saya update, saya finish. Saya terima perubahannya. Kita lihat lagi sampelnya. Oh, hasilnya 0,77 sekian. Nah, untuk PO value sendiri, batas maksimumnya itu 1. Jadi kalau di atas 1 pasti tidak diterima ya. Juga tidak boleh minus. Kalau angka 1, PO value-nya itu angka 1 itu menandakan bahwa dia keacakannya itu sudah sempurna. Gitu. Terus kita ke fase yang kedua. Misalnya perlu dilakukan perubahan ya. Misalkan sama aja, kita information, view output, scroll bar tarik ke bawah. Nah, ini air brake factor-nya yang fase 2, ini fase 1. Berarti fase 2 milik ini. Cari div. Div yang terbesar mana? Misalnya ini 632. Ada yang lebih besar? Tidak ada. Biasanya memang yang besar tuh yang bagian atas-atas. Ini 011 gitu. Diingat-ingat, kemudian kita close, kita kembali ke menu model, sampel, kita ke kuarsa 011. Misalkan gini. Kemudian PO value kita centang, oke, kita cek. Nah, sudah 2,2. Nah, sudah unstable ya, kita update, finish. Kita cek lagi nilainya bagaimana. Oh, ternyata 0,5, tidak masalah karena sudah memenuhi aturan ini ya, aturan preferred orientation. Nah, GOF sudah di bawah 4, padahal kan diusahakan nilainya tuh 4,0 untuk data analisis retika diterima. Ini sudah 2,2, terus pattern-nya juga sudah lumayan bagus ya, walaupun ini fluktuatifnya masih ada di sekitar sini, di puncak yang tertinggi, karena ini modelnya hanya terbatas sampai sini, kurang naik sedikit. Itu tidak, kalau dari saya tidak masalah, tetap dapat diterima karena syarat-syarat pertimbangan syarat-syarat data diterima retika jika sudah memenuhi itu tidak apa-apa. Untuk melihat hasil bagaimana? Ya kita lihat hasilnya di menu information, view output. Kita geser ke bawah lagi. Apa aja sih nilai-nilai syarat retika diterima? Yang pertama pasti GOF tadi ya, harus nilainya di bawah 4,0. Kemudian air brake factor. Air brake factor di sini fase 2 ada 3,11. Sedangkan syarat diterimanya air brake factor itu biasanya itu 5,0. 5,0. Kemudian di fase 1 4,84, sudah di bawah 5 ya. Kita geser ke atas. Nah, di sini data-data syaratnya RP, RWP, RXP ini nilainya 9, 12, 7. Padahal syaratnya retika diterima itu biasanya RP, RWP, RXP itu nilainya 20, maksimum 20. GOF nilainya ini 0,22 sekian, pangkat sekian berarti 2,2 ya. Kemudian kita geser ke atas lagi. Nah, di sini hasilnya. Tujuan kita kan untuk mengetahui secara kuantitas gitu. Di sini fase 1 milik zirkon. Persen molarnya itu 60,27 dan ini 1,93 itu errornya, plus minusnya. Fase 2-nya ini, kemudian persen beratnya mana? Kalau fase 1 ya ini 92,65, errornya 1,00, fase 2-nya ini, errornya ini. Kemudian kita geser ke atas lagi, sampai menemu tulisan P1 ya. Nah, ini P1. Nah, informasi yang lain bisa diambil ya di sini. Misalkan apa? Parameter kisinya. ABC-nya mana? Ini sel parameter. Ini A, ini B,
ini C. Errornya yang mana? Yang paling belakang. Berarti kalau A ya berarti 6,6, errornya ini 0,0 sekian ini ya, dan seterusnya. Kemudian densitas secara teorinya berapa? Ini 4,6 ya. Berarti ya sama ya kan, karena zirkon itu densitasnya memang 4, sekian seperti itu. Volume selnya ini seperti itu. Begitu pula dengan misalnya ingin lihat sampel displacement-nya berapa, pergeseran apa namanya, peletakan sampelnya ini errornya yang belakang. Kemudian untuk fase 2 ya sama, fase 2 ini parameter kisinya yang ini, ABC-nya yang ini, volume selnya yang ini, kemudian sampel displace ini dan sebagainya. Bergantung teman-teman semua ingin mengambil data informasinya itu apa. Lebih aman lagi, data di view output ini bisa dikontrol A, kemudian di copy paste ke notepad ya untuk disimpan sebagai outputan retika. Begitu. Itu cara menyimpan hasil analisis retika. Bagaimana cara menyimpan grafiknya? Saya ingin menampilkan grafik ini ya, tinggal ini ya, file, save as BMP. Jadi formatnya nanti dalam bentuk BMP. Ya, grafik ini sudah tersimpan dalam bentuk gambar gitu. Apakah sudah cukup apa namanya, yang refinable itu aja? Sebenarnya kan tadi yang terakhir preferred orientation ya atau PO value. Sebenarnya ada lagi yang bisa kita refine, yaitu di menu face. Di sini overall thermal. Ini bisa kita centang, kita refine juga bisa kalau memang ingin menurunkan GOF lagi gitu. Itu bisa. Syaratnya nilai overall thermal diterima itu tidak lebih dari 5, 5,0 dan tidak boleh minus. Gitu. Atau kalau tidak melakukan refine atau centang di overall thermal, itu biarkan 0 gitu. Teman-teman semua bisa refine di bagian B ini. Yang di table B besar, ini kan ada 3, 1, 2, 3. Ini di refine satu per satu. Nah, untuk nilainya ini tidak boleh perubahannya besar. Kalau saya biasanya saya hanya berpatokan atau berpedoman pada 3 angka yang paling terakhir untuk perubahannya. Karena kalau terlalu besar nanti itu beda gitu. Selain itu mana atom XYZ sebenarnya juga bisa, tapi ini sangat tricky sekali. Jadi saya sangat menghindari untuk refine di XYZ gitu. Kalau saya ya paling mentok ya di overall thermal itu sudah lumayan lah, untuk hasilnya sudah bisa diterima seperti itu. Kemudian jangan lupa setelah refine selesai ini di save, biar ketika nanti membuka retika tidak harus kita refine dari awal lagi. Misalnya ingin dikirimkan ke dosen pembimbingnya yang bentuk refinable-nya ya ini kita save ya, ini sudah kita save, dan model ZHCL ini dianggap sudah rusak. Rusak dalam artian sudah tidak bisa digunakan untuk fase yang lainnya. Kalau mau refine lagi ya pakai model yang asli, model asli zircon kuarsa yang kita buat di awal tadi. Itu saja yang bisa saya sampaikan terkait retika. Mungkin ada pertanyaan 1-2 sebelum waktu usai. Silakan teman-teman semua. Bagaimana? Ada yang perlu ditanyakan? Kalau tidak ada, ini diarahkan oleh panitianya untuk peserta untuk kembali ke main room lagi, gitu. Oh, ada ini. Oke, terima kasih. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tidak, teman-teman semua saya arahkan untuk kembali ke main room, tidak masalah. Tidak ada pertanyaan? Alhamdulillah. Nanti insya Allah untuk yang record-nya itu nanti akan dikirimkan ya, akan dikirimkan ke peserta semua oleh panitia. Saya tidak tahu lewat kapan, itu tidak tahu, nanti biar panitia saja yang mengirimkannya.
Silakan jika ada yang mau ditanyakan. Oh, ini ada peserta Bu Famel. Halo Mas Wahyu. Ada yang ditanyakan Mbak Bu Famel dari Universitas Andalas ini, Bu dosen. Udah cukup jelas ya, palingan ini untuk yang data step sama zero tadi itu kita bisa bertanya langsung sama ininya ya, analis alatnya. Oke, terima kasih pertanyaannya Mbak Famel. Saya mungkin memang perlu menjelaskan terkait data step. Untuk data step sama zero ya, itu jika teman-teman itu analisis sampel SRD gitu, itu kan dapat apa ya? Kalau di material metalurgi Departemen Mamet itu kan dapat data.rd.xy seperti itu. Nah, kebiasaan kalau saya itu kan menggunakan datanya CPI, jadi data.rd saya convert ke CPI. Kemudian dari data CPI itu nanti saya bisa melihat ini. Saya coba share screen aja ya. Saya bisa melihat data ini, data step-nya gitu. Sebentar. Maaf. Salah. CPI ini saya buka menggunakan Notepad. Nah, kalau data gini, saya ulangi lagi. Saya uji XRD untuk sampel ZHCL ini kan dapat data.rd. Kemudian kebiasaan saya mengkonvert .rd itu ke CPI. Kenapa CPI? Karena CPI itu software yang ekstensi yang menurut saya mudah untuk dibuka menggunakan Notepad, WordPad kayak gitu. Nah, dalam dari data dalamannya si ZHCL.cp itu ini isinya Syntronic SRD, kemudian sudutnya ini sampai dengan ini. Nah, ini 0,017. Ini tuh data step gitu. Data stepnya itu ini 0,017 di situ. Pasti di semua sampel XRD itu pasti ada data stepnya masing-masing dan berbeda-beda. Kalau di material ya ini nilainya segini 0,017 seperti itu. Untuk zeronya nanti bisa ditanyakan ke biasanya operator sih. Operator tahu tentang zeronya alatnya itu berapa. Karena saya pernah uji di UM ya, di Malang itu mereka nanya inginnya berapa gitu. Pernah dulu. Seperti itu Mbak Famel. Bagaimana? Terima kasih Mas Wahyu. Oke, Alhamdulillah dapat pencerahan. Terima kasih kembali Mbak Famel. Ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin dari teman-teman yang lain. Wah, ada Bu dosen dari UIN Malang ini, ada Mbak Nakib juga. Ada Bu Rani yang dari Makassar. Mau tanya, Boleh. boleh? Insya Allah semoga bisa menjawab. Kan kalau SRD nggak mesti dapat data CPI, dapat RD atau XY gitu ya. Kalau misalkan itu convertnya pakai apa? Wahyu pakai apa biasanya kalau convert? Oke, kalau saya
kebetulan di Mamet itu kan memang sudah ada beberapa ekstensi ya, ada XY, ada RD dan sebagainya. Tapi biasanya saya mengkonvert data RD-nya ke CPI menggunakan pakai converter X. Bentar, saya share lagi aja. Nah, ini saya tidak, ini bawaan sih dari teman-teman di lab dulu. Ini converter X ini. Kelihatannya portable, jadi langsung bisa dipakai. Caranya sih sangat simpel ya. Jadi tinggal dibuka. Kalau ini teman-teman semua kalau datanya .rd dan sebagainya. Caranya gini, file convert, file tipenya apa? Yang ingin di-convert maksudnya. Kalau saya kan .rd, jadi saya pilih PCRD. Kemudian outputnya inginnya apa? Saya ingin mendapatkan CPI. Ya sudah, saya pakai Synchronic CPI. Terus ke sebelah atas select file. Filenya apa? .rd kan. Kita open. Terus ini do that convert things. Sudah selesai. Itu di folder yang sama tempat sampel XRD tadi itu sudah muncul ini. CPI-nya sudah ada. Bagaimana ya? Itu sih Mbak Rani cara kalau saya pakai ini, pakai apa tadi? Converter X, tapi ada juga beberapa teman yang katanya convert online gitu, tapi saya tidak tahu itu pakai software apa, aman atau tidak gitu. Beberapa waktu itu saya XRD ya, data teman sih. Itu raw ekstensi datanya itu .raw gitu. Itu kan bisa diubah juga ya, berarti pakai CPI atau XY. Terus untuk bisa. Gimana? Nah, itu kemarin aku cuma dikasih datanya itu .raw. Terus mau tak convert, tapi pakai apa? POW-DLL dulu kayaknya, POW-DLL apa itu? Kok nggak muncul, apa mungkin datanya ya? Maksudnya waktu buka aplikasinya .raw-nya tidak muncul gitu? Datanya itu .raw tok yang dikasih. Jadi nggak ada lain-lain selain itu. Sama data Excel. Udah itu yang dikasih. Terus aku kan bingung mau menganalisis kan yang tapi raw itu bisa kok dibuka di match bisa. Bisa. Nah, cuma yang Retika kan nggak bisa. Kayaknya. Iya, kalau Retika .dat bisa, XY sama CPI sih, karena kebanyakan itu. .dat ya bisa ya. .dat. Tapi ya harus dipastikan benar itu .dat itu di dalamnya benar-benar data-data difraksi atau tidak, karena kadang walaupun ekstensinya .dat ternyata itu bukan data difraksi kayak gitu. Itu terus terkait masalah outputan uji XRD mungkin perlu ditanyakan ke operatornya. Biasanya di alatnya XRD itu ada pilihan gitu, mau ngeluarin outputan apa gitu. Masalahnya yang XRD bukan aku. Nah itu mungkin lain kali ya, informasi buat teman-teman aja, nanti misalnya ke operator XRD ya, terus tanya aja sih nanti keluarannya tuh outputannya apa. Biasanya itu ada pilihan mau ngeluarin apa aja, XY, RD dan sebagainya, itu biasanya ada pilihan. Dan ada mungkin beberapa operator yang memang belum memahami itu, jadi asal menggunakan gitu, kebiasaan outputannya ini ya sudah ini gitu. Ya, sekedar informasi aja sih. Terima kasih. Ya, sama-sama. Jika tidak ada yang ditanyakan lagi, ini Mas. Oh ya. Jadi nanti kalau untuk ke operatornya itu untuk menganalisa Retika ini apa saja yang perlu ditanyakan ya Mas? Kayak tadi kan data step udah ada di data CPI-nya, zero atau apalagi gitu Mas? Oh ya. Ketinggalan aja. Oke, ini berhubung ini all breakout room-nya akan close dalam waktu 47 detik. Jadi yang perlu ditanyakan itu bolehlah mulai dari data step ya, kemudian zero, kemudian lambda, U, V, dan W. Itu aja sih.
yang perlu ditanyakan ke operatornya masing-masing. Mungkin juga operatornya tidak akan paham yang nilai UVW seperti itu, karena UVW di sini itu juga dari refinement gitu. Tapi ada beberapa universitas, ada beberapa lab itu yang sudah tahu nilai UVW alat XRD-nya masing-masing. Sekali lagi ya, data step 0 UVW. Itu aja sih, Mbak Famel. Ya, terima kasih teman-teman. Ini room-nya sudah live. Terima kasih atas perhatiannya. Saya